Perselingkuhan memang akan menjadi sebuah candu untuk siapa saja yang pernah melakukannya, terutama bagiku. Sudah hampir 8 tahun aku berpacaran dengan seorang wanita yang ku kenal dari teman sekolahku. Kini dia seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta, sedangkan aku menjadi seorang arsitek yang memang memegang banyak klien. Sejak pacaran, aku seringkali berselingkuh darinya, entah dengan atau wanita lain yang kutemukan di media sosial. Bukan karena tidak cinta dengan pasanganku, tetapi karena memang kami jarang bertemu karena faktor pekerjaan. Aku jarang sekali bertemu dengan pacarku. Bahkan kalaupun iya, kami hanya bertatap muka dalam hitungan menit. 8 tahun berpacaran, kami akhirnya memutuskan untuk menikah karena memang orang tua juga sudah mendesak agar hubungan kami segera disahkan. Kami menikah dengan cara yang cukup mewah, kemudian tinggal di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit tempat dia bekerja. Setiap hari aku mengantar dan menjemputnya dari rumah sakit. Sebelum juga setelah dari proyek, aku sangat mencintai wanita ini. Dulu ketika dia terancam berhenti dari universitas keperawatan karena orang tuanya memiliki keterbatasan biaya, aku rela kuliah sambil bekerja untuk menutupi biaya semesterannya hingga dia lulus dari universitas tersebut. Sejak itu, kedua orang tua mendesak agar kami mengesahkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Tetapi kami menolak karena memang belum siap. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga batin. Aku sadar kalau aku masih sering bermain api di belakangnya dan sedang mengubah kebiasaan itu. Aku berpikir, setelah menikah, kebiasaanku akan hilang karena sudah bertemu dengannya setiap hari. Bahkan setiap hari pula, aku memintanya memenuhi kebutuhan batinku. Tetapi ternyata dengan semua itu, aku tidak merasa puas. Aku mulai mencari wanita di sosial media dan mengajaknya berkenalan. Istriku tidak pernah tahu kalau aku mengajak wanita lain berkenalan, bahkan berkencan. Begitu pula dengan wanita simpananku. Ia tidak tahu kalau aku sudah menikah dan berencana memiliki anak. Aku mulai belajar membagi waktu agar istri dan pacarku tidak curiga. Aku gunakan waktuku sesering mungkin untuk bertemu dengan keduanya. Bahkan terkadang aku rela menahan kantuk saat di proyek karena harus menemani keduanya. Meski lelah, tetapi kebutuhan batinku terasa sangat tercukupi. Aku rela menahan lelah seharian demi kepuasan batin. Terkadang aku takut semua ini akan ketahuan oleh istriku dan dia meninggalkanku. Tetapi mau bagaimana lagi? Dia punya keterbatasan untuk melayaniku, sedangkan cukup besar dan merasa tidak terpuaskan. Sejak pacaran dan mulai bermain dengan hingga kini, aku memiliki selingkuhan tetap. Aku tidak pernah menggunakan pengaman. Aku merasa kalau itu tidak penting dan mengubah rasa dari aktivitas itu sendiri. Aku bermain dengan keduanya dan hanya bisa berharap kalau semua akan baik-baik saja. 5 tahun menikah dan 3 tahun berselingkuh, semua masih baik-baik saja. Tetapi aku dan istriku belum juga diberi keturunan. Sedangkan selingkuhanku pernah mengandung anak kami. Kemudian aku meminta dia untuk menggugurkannya. Selingkuhanku pun menuruti permintaanku. Aku merasa sangat bahagia karena bisa memiliki keduanya. Aku hanya mencintai istriku.
dan dengannya aku tidak menggunakan perasaan. Aku hanya ingin kepuasan batinku terpenuhi, dan jika disuruh memilih, jelas aku akan memilih istriku. Aku tidak rela kehilangan istriku, tetapi juga tidak ingin selingkuhanku pergi. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman dengan selingkuhanku. Aku memperlakukannya memang seolah aku mencintainya. Dia pun terlihat sangat mencintaiku, meski masih terhalang oleh gengsi. Dia tidak mau mengakui aku sebagai kekasihnya, tetapi dia akan menerima jika aku memintanya untuk memuaskanku. Ketika aku mengajaknya menikah, dia menolakku. Awalnya aku anggap itu sebagai jual mahalnya wanita, tetapi suatu hari dia mengatakan hal serius padaku. "Hari ini hari terakhir kita ketemu ya. 2 minggu lagi aku akan menikah dengan seseorang," katanya. Seharusnya aku biasa saja karena menganggap dia hanya pemuas, tetapi kenyataannya tidak. Aku mulai menyadari kalau aku memiliki perasaan padanya, meski tidak lebih besar dari cintaku pada istri. Aku merasa sakit hati dan sangat terpukul mendengar berita bahagia itu. Aku yang justru merasa kalau dia mengkhianatiku, padahal kenyataannya terbalik. Sepulang kami dari hotel, dia tidak lagi menghubungiku. Aku mengajak sahabat semasa kuliahku untuk datang ke sebuah bar, dan aku menceritakan semuanya padanya. Aku bercerita sambil terus menenggak minuman. Dia berusaha menenangkanku. "Bagus dong kalau dia nikah. Berarti Tuhan sayang istri lo. Lo disuruh berhenti buat nyakitin dia sebelum lo ditinggal sama istri lo," katanya. Memang benar, aku harus bersyukur karena dia yang meninggalkanku, bukan istriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika istriku berbuat demikian. Cinta dan seluruh hidupku sudah aku dedikasikan untuknya. Ini hanya masalah kepuasan batin yang memang terlalu besar, dan dia tidak bisa mencukupinya. Malam itu aku tidak pulang ke rumah karena penampilanku sangat kacau. Aku menginap di rumah sahabatku dan terlihat sangat menyedihkan. Esoknya aku kembali melihat wajah seorang istri yang aku cintai, kemudian lupa dengan rasa sakit hatiku pada wanita itu. Aku memandangi istriku hingga dia tersipu. "Aku sangat mencintai kamu," dalam hatiku berkata. Setelah makan siang yang sudah ia siapkan, aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian istriku mengetuk pintu kamar mandi. Aku membukanya, kemudian kami mandi bersama. Inilah sebab kenapa aku begitu mencintai istriku. Ia senang memberiku kejutan. Seperti itu yang membuatku merasa begitu disenangi olehnya. 2 minggu berlalu, ia mengundangku ke acara pernikahannya, tetapi aku tidak hadir. Aku malah mengajak temanku ke sebuah bar dan menghabiskan malam di sana. Aku sangat kesal ketika membayangkan dia akan tidur dengan laki-laki lain, terlebih mendengarnya mengandung buah cinta mereka beberapa bulan kemudian. Tahu gitu dia gue hamilin duluan sebelum menikah, biar dia mengandung anak gue. Kataku, "Ya lo nggak boleh gitulah, itu udah hak suaminya, kan lo juga punya istri. Ya lo hamilin aja istri lo," sahut sahabatku. Aku jadi berpikir, kenapa istriku tidak hamil selama menikah denganku? Berbeda dengan wanita itu. Ketika aku pulang ke rumah, aku menemukannya sedang tertidur pulas. Aku bergegas ke kamar mandi dan membersihkan diri, kemudian menghampirinya. Setelah kami bercinta, aku mulai membicarakan hal serius padanya.
Kamu belum isi juga? Tanyaku. Dia hanya mengangguk dengan wajah bersalah. Mau periksa? Tanyaku kemudian, tetapi dia hanya menggeleng. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku berusaha membuatnya berbicara. Akhirnya dia mengatakan kalau selama ini dia memasang alat karena belum mau mengandung. Ia masih mau mengembangkan karirnya dan takut kehadiran anak kami akan mengganggu hal itu. Aku marah, sangat marah padanya. Bertahun-tahun aku menunggu kehadiran buah cinta kami yang ternyata malah sengaja ditunda secara sepihak olehnya. Ia menangis dan meminta maaf padaku. Aku sudah kehabisan kata-kata dan memilih keluar dari kamar, kemudian meninggalkannya terisak. Aku tidak menyangka kalau istriku lebih mementingkan karir dibandingkan keluarganya. Aku sangat mendambakan kehadiran anak, meski aku sudah sempat memilikinya dari wanita lain. Tetapi aku menginginkan anak yang lahir dari rahim istriku. Aku keluar dan pergi ke rumah sahabatku. Aku menceritakan semuanya sambil menenggak minuman. Minta aja baik-baik supaya dia lepas tuh alat di rahimnya. Dia pasti nurut kok. Gue tahu banget dia cinta sama lo. Pasti juga dia pengen punya anak dari lo, kata sahabatku. Dia udah bilang kalau dia takut anak gue ganggu dia berkarir. Gila, selama ini nunggu. Gue kira emang belum dikasih, taunya ditahan sama dia sendiri, sahutku. 2 malam aku pergi dan tidak memberi kabar pada istriku. Berkali-kali dia menghubungi ponselku, tetapi tak aku respon. Coba ada tuh cewek ya, 2 malam gue gak bakal sengsara kayak gini. Apa gue mulai main lagi ya? Tanyaku. Wah gila lo, janganlah, kasihan bini lo ntar malah kena penyakit, jawabnya. Aku menghela nafas panjang karena memang masih belum merelakan wanita itu menikahi pria lain. Udah lo balik aja sana, kasihan bini lo udah 2 hari gak lo sentuh, haha, celetuk sahabatku. Aku pun memilih untuk kembali dan menemui istriku. Ia meminta maaf dan mengatakan kalau alat itu sudah ia keluarkan. Senang mendengarnya melakukan itu tanpa aku pinta. Aku memaafkannya dan mulai membalas dendam karena 2 hari tidak mendapatkan dirinya. 3 bulan kemudian aku mendapat kabar kalau ternyata istriku hamil. Aku senang sekali karena penantianku sudah berakhir. Aku mulai memberi perhatian lebih pada istriku. Kehamilan istriku membuatku berpikir kalau dia akan sangat sulit untuk, dan aku mencari cara agar wanita itu bisa kuajak selingkuh denganku. Aku menghubungi wanita itu kembali setelah sekian lama. Dia merespon pesanku dengan cara yang sama seperti waktu belum menikah. Usia kehamilannya sudah akan berakhir dan itu berarti dia bisa di saat istriku tidak bisa melakukannya. Aku mulai memberi wanita itu perhatian kembali dan dia merespon. Dia mau menjadi selingkuhanku. Tetapi tetap aku menyembunyikan identitasku yang sudah berkeluarga. Akhirnya aku bisa mendapat kesempatan jika suami dari wanita itu sedang bekerja di luar kota. Meski kali ini tidak sebebas dulu dan aku menjadi kesulitan melampiaskan, tetapi setidaknya aku bisa menghilangkan rasa rindu padanya. Hubunganku dengan wanita itu terus berlanjut, bahkan ketika istriku melahirkan anak kami. Sejak saat itu aku selalu bermain dengan selingkuhanku karena kondisi istriku yang tidak memungkinkan. Hingga kini
Perselingkuhan kami belum terbongkar, baik oleh istriku atau suaminya. Aku hanya berharap kalau semua akan tetap menjadi seperti ini. Aku tidak siap jika harus kehilangan istri dan anakku, namun tidak rela melihat wanita itu dimiliki utuh oleh suaminya. Sekian.